hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama di luar kota, Pak Jaya meminta 2 orang cleaning service untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya. Dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Di malam pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur, di mana 2 orang cleaning service ini tidur di dekat dapur yang menghadap langsung ke ruang tamu. Sekitar pukul 2 malam, salah seorang di antara mereka terbangun. Karena mendengar sesuatu. Dan ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, bapak itu mencoba mencari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak, bapak tersebut kaget, ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda. Yang terlihat mondar-mandir di ruang tamu. Yang melihat tentara tersebut langsung mencoba membangunkan temannya. Tapi badan Pak Dani terasa sangat kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun Pak Dani gak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Pak Dani yang menyadari itu sangat-sangat kebingungan. Dan tidak menceritakan kejadian itu kepada temannya. Singkat cerita, di malam kedua, sekitar jam 8 malam, Pak Dani dan juga temannya masih asik ngobrol. Ya, sekedar untuk santai-santai sambil ngobrol, sambil ngopi di teras rumah. Dan tiba-tiba, ketika Pak Dani dan temannya lagi asik mengobrol, terdengar suara lantun
lantunan suara biola yang entah dari mana. Refleks Pak Dhani dan temannya langsung menoleh ke belakang, ke arah dalam rumah, sambil mencoba mencari sumber suara tersebut. Ketika Pak Dhani dan temannya mencoba mencari suara tersebut, suara tersebut tiba-tiba hilang. Dan mereka berdua akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke rumah dan tidur. Di jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini suara biola itu lebih keras dari yang didengar Pak Dhani dan temannya tadi. Tanpa pikir panjang, Pak Dhani dan temannya langsung mencari dari mana suara itu. Gak lama Pak Dhani dan temannya mencari. Suara biola itu muncul dari dalam tembok di belakang dapur. Dapur yang sudah lama tidak terpakai, di dekat pohon besar. Mengetahui itu, Pak Dhani dan temannya langsung memutuskan untuk tidur kembali dan mencari tahu esok hari. Pagi harinya, Pak Dhani dan temannya yang masih penasaran sama suara biola itu yang ada di dapur yang sudah lama gak kepake, Pak Dhani dan temannya mencoba membongkar tembok yang ada di dapur itu. Ketika Pak Dhani dan temannya membongkar tembok dapur itu, mereka dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang sudah rusak dan penuh debu. Pak Dhani dan temannya agak heran. Kenapa bisa ada biola kuno itu di balik tembok? Dengan penuh tanda tanya, Pak Dhani dan temannya memikirkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepala kantor dan menanyakan itu biola siapa. Pak Dhani dan temannya memutuskan untuk kembali bekerja sesuai yang disuruh sama Pak Jaya. Singkat cerita, ke malam ketiga
Lagi-lagi di jam 11 malam, Pak Dhani dan temannya terbangun. Bukan karena suara biola, tapi Pak Dhani dan temannya terbangun karena ada nyanyian suara anak kecil. Yang sangat mengganggu. Pak Dhani dan temannya yang masih setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dan mencari lagi di mana suara itu. Dan tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari dalam kamar tidur utama. Ya, sosok menyeramkan itu mengatakan viol, viol, viol. Sosok yang berbaju seperti baju Belanda, memakai gaun berwarna putih, dengan suara rintihan, viol, viol. Pak Dhani dan temannya yang melihat itu sangat ketakutan luar biasa. Pak Dhani dan temannya hanya bisa terdiam karena badannya tidak bisa digerakkan. Mulut mereka berdua pun seperti kaku. Pak Dhani dan temannya hanya bisa berdoa. Dan akhirnya Pak Dhani dan temannya mereka berdua jatuh dan pingsan. Dan kemudian Pak Dhani dan temannya tersadar di keesokan harinya. Yang gak lama kemudian datang mobil kepala kantor bersama keluarganya. Ya, itu adalah Pak Jaya yang kembali ke rumah itu setelah pekerjaannya di Bandung. Pak Dhani dan temannya langsung menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Ketika mendengar cerita dari Pak Dhani dan temannya, Pak Jaya sedikit heran dan tidak percaya. Karena selama Pak Jaya dan keluarganya tinggal di rumah itu, mereka gak pernah ada gangguan seperti yang diceritakan oleh Pak Dhani dan juga temannya.
Dan akhirnya Pak Jaya mencoba mencari informasi. Ke beberapa sepuh di daerah rumah itu. Dan ternyata rumah yang ditinggali Pak Jaya dan keluarganya menyimpan sebuah kisah yang sangat kelam. Menurut sepuh yang tahu dengan kondisi rumah itu, menceritakan kalau rumah itu dahulunya pada tahun 1930 dihuni oleh petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan bersahabat dengan kaum pribumi di sekitarnya. Petinggi militer itu memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosalie. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Dan kalau ada jamuan dengan perangkat desa, biasanya Elin suka untuk unjuk kebolehan di depan para petinggi-petinggi desa. Elin merupakan anak yang cukup aktif ketika itu. Elin yang suka bergaul dengan anak-anak pribumi. Dan Elin juga merupakan anak yang sangat cantik. Dan juga lincah. Dan kejadian kelam itu terjadi juga di tahun 1930. Di malam hari, tanpa disangka-sangka, di rumah petinggi militer Belanda itu terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok yang menggunakan tutup muka. Di malam itu 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan parang. Sang pemilik rumah yang mendengarkan keributan di luar rumah langsung menyuruh istrinya dan anaknya untuk bersembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan yang tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah ada di dalam rumah itu. Dan suaminya sudah tewas dengan kepala yang terpisah
dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh oleh perampok tersebut dengan cara yang sangat sadis. Sementara itu, Elin yang sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Dan jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Dan itu pun tidak sengaja. Ketika sedang ada proses renovasi ulang rumah itu.